Selamat malam, akhirnya kita kembali lagi di Stay Alive. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sama salah satu teman jauh di di Jakarta dia tinggal. Namanya Mas Onik. Mas Onik ini sahabat kita dan dia sering sekali terlibat dengan kita dalam beberapa project dan kita ingin menyapa dia di masa pandemi ini. Oke, ya udah request, kita coba. Kedengeran nggak aku ngomong? Dengeran, cuman gue lagi Kedengeran. meeting jadi rame nggak di sini? Di situ rame nggak? Enggak. Aku pakai headset kan, jadi aku kedengar suaramu. Oke, aman ya suara. Oke, aman. Kamu habis sepedaan dah? Aku tuh habis meeting tuh naik sepeda. Meeting naik sepeda. Meeting naik sepeda. Iku ya apa caranya, Bro? Sebelahku sepedanya aja. Asik. Kamu sendirian? Sendirian? Apa ada anak-anak? Enggak sih, tadi Vito kayak lagi riding sih. Ada Vito tadi banyak anak depan. Makanya gue meeting sendirian tadi. Terus ya udah. Oke. Oke. Pandemi-pandemi permeetingan tetap jalan ya? Tadi sebenarnya tuh meeting tapping sih buat konten bulan depan. Jadi tadi tapping di kepala aspal gitu. Jadi Oke. kan bulan depan ya. Itu apa? Podcast atau apa? Podcast. Tapping Podcast tadi kepala. lolos headquarter tadi di studionya Faida podcast. Anfaida. Tapi beda sendiri kan? Anfaida sama si itu beda kan? Beda-beda, Sama tapi ya sama, aja orangnya sama-sama juga. sama semua. Yo, muter. Ya, Bom. Mas Onik sehat, Mas Onik. Alhamdulillah saya kemarin masuk angin. Makanya aku digawe kayak gitu loh. Digawe kopi, kopi apa? Kopi tolak angin. Tapi tolak angin. Ya. Tapi pokoknya semua aman lah ya, sehat ya. Aman-aman. Iya mas, orang Surab Surabaya, ya kalau dari berita kan kamu mungkin udah denger ya, dia lumayan parah lah. Surabaya lumayan parah. Jakarta, Tapi apa? Jakarta dicuek-cuek aja. Iya, Jakarta lebih. jauh. Iya, Surabaya. Jadi nomor satu Jakarta, nomor dua Surabaya. Ya sama aja lah ya. Dua kota besar kan. Terus habis gitu eh, kayak kayak nggak itu. Ya kalau pas WFH kapan hari pas PSBB itu sepi banget sih. Sepi banget yang jalan sepi. Aku pokoknya kalau keluar itu eh, sepi banget kok. Terus aku sama Gagah kan sebetulnya memutuskan untuk tetap kantor kan. Karena karena kita pikir udah deh daripada di rumah terus nggak malah nggak progres apa-apa terus nggak ngapa-ngapain mendingan jalan aja kita kan Uh, gitu. Terus habis gitu apapun itu udah deh live-livean kayak atau ngapain toh sebetulnya juga di kantor juga cuman berdua terus kita di kantor juga di rumah juga gitu kan. Jadi ya nggak ada nothing tulus aja ngono loh. uh, Nothing tulus juga. Jadi akhirnya si kita pikir ya wis kantor aja. Kadang-kadang kantor kalau nggak ada live ya PS-an toh. Mereka berdua terus habis gitu browsing lah terus ngapa-ngapain download apa kayak atau apa baca-baca apa gitu kan. Ya udah terus habis gitu kita pikir ya udah deh. Tapi kita kadang-kadang itu terus kita dengar berita gitu juga kan kalau misalkan Surabaya juga zona hitam lah apa segala macam. Karena memang karena ini kantorku tuh nggak depannya itu masih perumahan yang ada kampung gitu loh. Itu kayak nggak kayak orang nongkrong gak ada. masih. Eh, kayak nggak. Ya ada kayak
warungnya ditutup gelap gitu, tapi kalau misalkan terus depannya tuh jadi ada warung gitu kan, warungnya gelap gitu, terus depannya ada bakul sate, bakul satenya itu aku sering sama Gagah ke situ, sering sering beli buat makan di kantor kan, terus kita bincang sedikit gitu, jangkrik, warungnya tutup, tapi mburi rame. Gitu. Yang penting cuan kita. Aduh. Iya, jadi kita pikir ya, ya udahlah ya. Kalau Surabaya memang sampai kejadian kayak gitu ya, memang orang-orangnya juga susah gitu bu. Memang yang bisa bekerja di rumah ya, ada yang kelas, ada kalangan tertentu, Thomas. Nggak semua kan. Yang pekerja Ya, harian kan mereka juga gimana? Mau nggak mau juga mereka harus keluar toh. ya. Gue Itu juga yang, dengar ngobrol gitu kan sama Bang Grab, kalau nggak orang-orang yang jualan. Mereka bilang ya antara gue harus tutup, terus gue kelar karena corona, atau gue kelar karena nggak bisa makan. Terus gue jawabnya bilang, iya, yang penting sehat lah Pak. Gue bilang, ngomong gitu jawab. iya, Bener toh, bener kan, mereka bilang ya iya, aku antara aku selesai karena corona atau aku selesai karena aku nggak makan. Ya meh iya. komen mumet kan. Ya paling ya Ya, sih soalnya sehat-sehat ya Pak. Semoga lancar. pilihannya sama-sama berat kan, Oh pilihannya berat. sama-sama jelek, pilihannya sama-sama jelek, nggak ada pilihan yang bagus di saat-saat waktu itu kan, pilihannya kita disuruh pilih dua hal yang paling elek, tapi mana yang paling mending ya. Gitu kan. Ayo, podo, podo. Bodoh, mana, tapi sama-sama jelek, tapi sebetulnya yang paling mending yang mana gitu loh. Paling Iya. enggak kalau kita matinya, kalau paling enggak kalau misalkan kita mati kelaparan, kita nggak nularin yang lain-lain. Ya. Tapi eh, apa? Sisi positif ya, kita jadi apa? Rajin banget ya. Sepedaan lah kamu, terus habis gitu aku juga sama Gaga juga sama anak-anak juga jadi rajin berolahraga lagi. Karena kita juga gak ada ngapa-ngapain gitu kan. Tak lihat, Ayo, aduh, sepedaan makin gila ya. fenomena sepeda keren ya. Kenapa? Fenomena sepedaan. Iya, fenomena sepeda keren sih. Ya, Padahal sih seneng. padahal kamu udah memulai duluan kan semuanya. Ya itu karena sebenarnya daily sih. Aku memang daily pakai sepeda. Dan tambah senang Karena aja banyak sekarang. Jadi ya senang aja. karena arem-arem deh. Orang-orangnya orang-orangnya krisis. Kata-kata Udah tutup. kata kata Vito Udah tutup. nggak ada yang jualan. Iya, aku kapan hari dibilangin apa dia. Aku sering beberapa waktu ini apa eh telepon-teleponan sama Vito, tutup katanya. Pedot. Mas Dik, hmm? Gak betul. Iya putus-putus. Di aku apa di kamu ya kayaknya. Oh, kata Gagah di kamu, soalnya aku speed test aman kok. Tutup dulu ya, tutup dulu. Tutup dulu ya, Gak ya. Oke, kita coba tunggu Mas Onik buat join lagi. Kita tunggu Mas Onik buat join lagi.
Kita sedang menunggu Mas Onik untuk join lagi. Kayaknya sinyalnya sedang kurang oke. Oh ini Mas Onik udah. Oke. Sudah bergabung, kita sedang menunggu. Yo. Hilang kenapa? Iya, maklum lah, kita kan mengandalkan internet ya. Jadi sering terjadi. Ini ada campur tangan pihak ketiga soalnya. Namanya kuota. Gitu. Itu ada Mas Masih. Ratu. Ya hilang. Oh iya dah. Ya. Iya, Mas Ratu. Kapan hari aku habis live sama mereka loh. Oh, minggu kemarin ya? Sama 2 minggu lalu, 2 minggu lalu. Ratu, Vito, itu geng sirkus yang waktu itu. Tak kumpulin. Terus proyekmu apa yang ketunda, Mas? Banyak Ketunda sih yang sebenarnya ada tertunda. beberapa develop. Pameran. Ketunda sih ya karena kan pameran pasti ketunda kayak kemarin tuh harusnya ada beberapa pameran ketunda. Kan ada apa namanya art moment aku harus pameran ketunda. Ditiadakan malah. Terus Art Jakarta juga kan ditiadakan. Diundur tahun depan. Tahun depan semua. Aku ngeluarin merchandise kolaborasi sama Udah keluar. Udah keluar. on progress, cuma kan pas On progress. jauh-jauh hari langsung di cancel itu kan ya kita pending dulu lah. Ya kita juga napas juga kali kan itu produksi ya. Jadi kayak Oh, itu memang bikinnya itu sebelum pandemi pada waktu itu rencananya buat pameran itu. iya, jadi Oh. developing pas mau produksi kan misalkan Agustus ya. Agustus pamerannya, Februari udah mulai produksi kan. Ternyata Maret kan udah mulai pandemi ya, Maret. Iya. Jadi ya udah, 2 hari kita finalisasi mau produksi. Biar itu selebihnya sih ya, so far so good lah. So far so good. Perkantoran aman ya? Perkantoran aman. Ya, alhamdulillah Vito masih di kantor. Dia cerita. Aku Atau sekarang termenang ya. dia bilang aku sekarang akhirnya mengantor di Honik. Ayo, wes. Dia cerita. Aku kok daripada lu di studio tiap hari juga gitu, udahlah tempat gua aja. Dia mau bantuin. Tak gudo. Kenapa? Perut senimanmu udah nggak kuat ya? Iya, perut senimanku nggak kuat ya. Aku mesti ngantor lagi nih. Ayo. Akhirnya dia ke kantor lagi. Ya, sambil kantor kan gue bilang ya lu harus berkarya ya, gitu. Jangan cuman kantor doang. Oh iya. Kan enak. Iya. Circle-nya udah bener kan? Apa? Circle-nya udah bener. Circle-nya ya. juga udah circle yang bener gitu kan. Terus networking-nya juga networking yang memang sebenarnya dia juga udah tahu gitu kan. Udah sama lah semuanya. Ya aku Sebenarnya sih kan gitu. kebantu ya. Aku sangat kebantu karena kan Vito tahu aku kayak gimana, maunya gimana, jadi lebih gampang kasih. Iya. Pasti. Kalian udah saling kenal soalnya kan. Jadi seru. Tapi gimana proyekmu gimana? Aku sebetulnya masih sempat bikin 2 kali. Awal-awal tahun itu masih sempat bikin 2 kali. Januari, Februari itu sempat bikin. Dua-duanya itu tur juga. Turnya Hindia sama Summerdos waktu itu. Ya. Terus yang Maret itu sebetulnya aku jalan sama Ucup sama Ale buat turnya di Adams.
Ada, Nah, oh iya sih, terus abis bilang gitu, sih aku nih bakalan tur nih gitu-gitu. Terus serunya tuh sponsornya beda-beda ya. iyo ih. Iya, jadi apa? Adams doang nih. Bisa dengan jalan dengan sponsor berbeda-beda, satu satu jenis Iya, sponsor. soalnya waktu beritanya datang masuk ke aku udah bilang sama mereka kayak aku nggak mungkin kalau nggak sama yang itu. Nah iya, tapi hebat. Akhirnya Kalah juga nggak jadi ya, tapi ya. kenapa? Akhirnya juga dipending kan. Tur. Dipending juga akhirnya. Aku udah tinggal berapa ya? 2 minggu. Aku tinggal 2 minggu. Udah tinggal 2 minggu. Tapi aku sebetulnya udah ketar-ketir itu, udah ketar-ketir kayak waktu berita. Jadi antara Ale sama Ucup itu waktu itu ngobrolnya beda cerita. Ale khawatir, si Ucupnya masih bilang gas gitu kan, nggak ada apa-apa kok Ber, tenang jalan terus aja gitu. Tapi aku juga udah siap-siap kan, karena kan ada si brand juga gitu kan. Jadi aku nggak enak kalau misalkan iya iya enggak gitu loh, pikirku waktu itu kan gitu. Nah terus habis itu karena tiba-tiba akhirnya Ucup bilang eh, kata si bos besar nggak jadi bet soalnya banyak kekhawatiran A B C D E gitu kan. Akhirnya ya udah kita bilang oh yes, kebetulan sekalian kalau nggak jadi nggak, kalau di pending sekalian aja dulu daripada kita bikin repot orang kan, jadi Ya, mendingan nggak usah gitu. Cuman pada waktu itu sebetulnya karena cuma tinggal dua mingguan, itu tinggal 2 mingguan. Kalau buat aku sama timku sama Gaga di Surabaya kan sebetulnya siap-siap aja kan, kita siap-siap ya, aja toh sebetulnya tempat sudah ada, terus semuanya udah ready kayak gitu loh, kita tinggal gas gitu kan. Cuman karena ada berita-beritanya yang masuk ini kanan kiri berbeda, Ale bilang A terus habis itu si Ucup bilang B gitu, aku tuh kayak terus ini pastiin aja gitu loh, pastiin aja gitu ini gimana gitu. Kalau misalkan jalan Surabaya waktu itu masih aman ceritanya, Surabaya masih nggak ada apa-apa, belum belum se belum se apa ya sekenceng Jakarta beritanya waktu itu. Jadi waktu aku bilang aku dikembalikan ke aku mengenai bagaimana di Surabaya keadaannya, kita bilang nggak ada apa-apa, kita sih gas-gas aja gitu gitu kan. Terus habis itu eh, setelah itu akhirnya si anak-anak yang lain juga anak-anak kayak si Ucup bilang kayak nggak jadi bet, kata Pak David katanya nggak jadi, yaudah wes kalau gitu nggak apa-apa wes kita nggak usah aja dulu gitu. Baru setelah itu terus habis itu aku sama Gagah pikirku juga ada beberapa ya event klien juga yang udah sebetulnya tinggal jalan, mereka sebetulnya udah istilahnya udah ya bahasanya udah DP lah ya, udah kirim duit apa segala macam, udah DP gitu. Buat kita bikin produksi apa segala macam ya udah pending, tapi DP-nya juga udah masuk kan, jadi ya wes lah kita keep aja gitu, kita keep aja terus. eh Kalau aku sama Gagah ngelihatnya juga, aku bilang sama Gagah, Gah, kayak kita tahun lalu juga udah ngalamin kayak gini kan ya, gitu. Ini kayaknya udah biasa ya. Apa? pandemi yang berbeda. Iya, pandeminya berbeda. Tapi aku sama Gagah kayak tahun lalu udah ngalamin kayak gini kan. Di bulan yang sama, cowok aku bilang gitu. Jadi gak apa-apa lah. Kita udah terbiasa. Udah tenang. Kita udah aman semuanya. Jadi wah, udah udah Tapi udah Bin, udah eh, udah nextnya mempersiapkan banyak pundi-pundi yang lain-lain. Kenapa? Kenapa mas? Kenapa mas? Mas Dik, aku masih jelas nggak di sana? halo? Sinyalku masih bagus nggak di sana? Enggak. Ada Sinyalku ada aman. ada berapa putus-putus. Kenapa? Nah, dari tadi suaramu delay. Kamu yang delay di aku tapi.
Oh gitu. Iya. Ya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut. oke, oke. Ya. Hmm? Iya, Mas? Enggak, aku cuma mau tahu sih karena kan kalau di sini tuh hampir gak ada event sama sekali. Mm-mm. Sama kamu megang online nggak sih? Megang online live gitu? Ini pegang Online online live tuh sendiri. Ya sendiri yang ini aja. sama misalkan kenapa kemarin di Adams nggak dibuat live? Oh, dibuat karena Live, itu kan apa? live streaming. Karena kan rentetan sebetulnya. Dia kan tur beraya kota. Jadi itu konsepnya gede. Kalau misalkan aku ngambil sendiri juga nggak. Beda, beda, Kenapa? feel-nya beda. Sebenarnya beda. Dan kita sebetulnya juga, aku tuh kayak nggak terlalu, aku tuh kayak apa ya? Kalau mau live mending live-nya kayak gini aja ya, kayak istilahnya kayak aku telepon kamu video call lah ya, terus habis itu ditonton orang gitu mungkin ya. Itu lebih natural bagaimana aku ngobrol sama kamu kayak biasanya gitu. Soalnya kalau misalkan aku live juga, misalkan aku masih gagal sempat mikir kita bikin live band-bandan nggak ya apa segala macam. Aduh duh, kok kayaknya kita mikirnya juga kok kayak terlalu memaksa ya, karena semuanya juga begitu toh Mas Nik. Karena semuanya juga Iya begitu, sih. terus habis itu semua juga begitu, terus habis itu artisnya sendiri pun juga sebetulnya secara talent mereka juga bisa live sendiri gitu kan. Jadi buat apa kita juga ngapain juga gitu. Jadi kita pikir, dan itu effortnya juga banyak kan. Belum lagi kayak misalkan talent kan, karena kita kan juga di kota Surabaya, talent kan kebanyakan di Jakarta ya gitu. Kita mau ngumpulin juga susah gitu kan, apalagi yang di Surabaya aja susah, apalagi yang di luar kota Mas Nik gitu. Aku sempat 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 itu sempat eh, istilahnya Mas, sempat ngobrol sama Om Le juga, buat sempat ngobrol sama Om Leo juga waktu nanya-nanya gimana ya game online apa segala macem. Terus Om Leo bilang ya semua pada melakukan itu gitu, tapi ya kalau kamu memang belum terpikir untuk punya produksi yang cukup kuat, mendingan nggak usah debat gitu, kamu dengan begini aja cukup. Nah aku pikir aku sama Gaga juga nyesuaiin kapasitas aja Mas Nik, memang kita cukupnya di scoop yang buat ngobrol gini aja sih, kayak gitu. tapi sejauh ini gimana? Soalnya Sejauh ini apa namanya Beats and Bobs ini oke nggak? Seru nggak? eh Saya kalau gue sih so kayaknya far seru banget nih. Seru ya? iya sebetulnya seru-seruan aja sih, kita nggak berpikir untuk kita ya selain itu untuk ngisi waktu ya kan. Terus kita nggak pernah berpikir kayak istilahnya tuh aduh kita harus nambah follower kayak atau harus apa gitu, nggak ada kepikiran. Yang penting itu secara brand orang jadi inget gitu kan, jadi inget brand kita aja gitu. Jadi nggak hilang dimakan pas pandemi ini gitu kan. Kita nggak bisa bikin offline, ya udah kita tetap online gitu kan. Jadi kan tetap orang jadi inget, udah itu aja, sesimpel gitu deh, supaya nggak hilang gitu loh, supaya vibe-nya si orang tetap inget kalau Beats and Bob-nya itu nggak hilang, udah gitu aja gitu. Anggapnya dolan digital ya? Dolan digital ya? Iya, akhirnya jadi belajar loh. Terus eh, membeli membeli keperluan digital yang nggak pernah kita beli selama ini. Koyo akhirnya tuku mixer karo speaker. Uh, gue pribadi Kenapa? menikmati kalau gue Kenapa? menikmat work from WFH. Oh, iya 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 Aku iya iya. yang akhirnya gue harus menggeser Heeh. beberapa untuk tempat meja kerja. Aku sebetulnya waktu WFH itu eh, karena memang nggak ada kerjaan, jadi nggak WFH banget sih. Nggak ada yang tak kerjain juga gitu kan. Akhirnya dan kebetulan karena kantor itu paling cuma 4 orang paling ya, kantor cuma 4 orang kan. Jadi eh, kita pikir
ya kita ubah aja kantor yang jadi studio. Jadi kadang-kadang jadi Gaga bawa 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 si DJ, bawa apa itu dipindah ke kantor semua. Jadi kalau live 4 orang juga sih streaming, ya. Cuma 4 orang jadi gampang koordinasinya ya. iya cuma 4 orang juga. Terus habis itu apa? Perumahan yang perumahan ya kayak perumahan biasa aja gitu. Jadi nggak dan kayak nang omah kan. Jadi ya WFA ya rumahku perumahan kok. Jadi gitu sih nggak itu nggak apa. Kalau di rumah juga kita malah nggak bisa aku Oh, karena banyak mainan. distraksi. Iya mainan nggak bisa, aku pasti diganggu sama anakku. Dia tahu aku buka laptop itu udah minta diputerin yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Iya, aneh-aneh lagu-lagu dia. Bukan aneh-anehnya kita. Eh, tapi keluarga aman Mas Nik semua. Alhamdulillah aman sih. Gua kemarin PSBB dicabut, gua ke Bandung pertama kali ke Bandung. Gua ke Bandung karena kan istriku mau lahiran kan. Istriku mau lahiran, jadi sebelum lahiran di Jakarta pengen balik ke Bandung dulu. Karena kan habis itu susah ke Bandung kan. Akhirnya ya udah main ke Bandung 3 hari. Ternyata Bandung juga biasa aja, kayak nggak ada nggak ada apa-apa deh. Rame udah gitu kayak ya restoran udah mulai buka gitu. Jadi ya udah biasa aja. Dan, Jadi tapi kayak sejujurnya aku parno sih. Jadi kadang-kadang gitu kalau pas rame banget gitu, tempatnya udah rame banget gitu, aku kayak pulang yuk gitu. Kayak beberapa waktu ini setelah sekian lama, aku tuh sempat ada meeting 1 kali di dan di Malang lagi. Dan waktu itu aku mesti ke Malang. Jadi aku akhirnya sama Gaga ke Malang. Aku meeting di coffee shopnya siangnya biasa gitu kan. Terus tiba-tiba makin sore makin rame, terus aku sama Gaga kayak dah cabut yuk Gak, kok aku deg-degan ya. Jadi kadang-kadang ada kepikiran itu aku, jadi nggak nyaman. tapi kalau dari Beats and Boop itu akhirnya menemukan sesuatu nggak dengan adanya pandemi ini, menemukan pola baru bekerja nggak? Atau emang kayaknya bisnis gua akan tetap di sini atau ada perubahan kayak misalkan berapa penyesuaian gitu atau enggak lah udah yang sama tetap kan atau Sebetulnya kalau misalkan beberapa penyesuaian itu dari dulu itu ya, karena gini, kebanyakan kan yang Mas Onik lihat kan memang kita platformnya offline semua kan, konser apa segala macam. Terus aku sama Gaga juga sering ketemu kamu di Bali untuk festival itu apa segala macam kan. Mas Onik taunya itu beberapa dari apa yang kita kerjakan tuh sebetulnya nggak cuma itu, memang kita ada pegang beberapa online sosial media gitu loh, punya klien itu sebetulnya kita masih pegang kayak gitu, dan itu sebetulnya masih jalan sebetulnya kayak gitu. Jadi emang kita itu malah sebetulnya kalau misalkan untuk kita kita yang udah segini ini, kalau bisa nggak event sih jangan nggak event terus, soalnya bisa ringkih badan lama-lama. Enakan megang sosmed cuk. bar event guling ya. Iya. Panas-panas bener. Nah, iya. Nah, iya kan? Jadi sebetulnya memang kita sebetulnya lebih suka pegang sosmed, sebetulnya begitu. Dan eh, apa? Dan pada waktu pandemi ini berjalan, aku sama Gaga itu lagi bangun kantor yang baru. Lagi bangun kantor baru. Ini Ini tuh bagus. rumah yang ini itu yang sekarang kita tempatin tuh dipinjemin nama kantornya bokapku, dan status rumahnya dijual. Berarti laku pindah. Iya, kalau udah aku pindah. Nah, sebelum prepare itu aku sama Gaga lagi ya nabung dikit-dikit, terus buat kita sudah ada tempat baru, udah ada tempat Bagus, baru, bagus. udah ada tempat Mantap. baru, dan kebetulan baru
baru gambar sama arsitek, terus akhirnya si pandemi ini makin besar kan. Jadi ya udah kita nyelesain gambarnya dulu aja, baru ntar bangunnya ntar kalau udah agak reda baru kita bangun gitu. Wah, Nggak mantep ya. bangun sih, ngerenov dikit-dikit gitu aja. Mantep. Ngerenov. Bagus lah. Mm, Ya udah bagus. disiapkan plan-nya. Karena kalau Udah. dari gua sendiri dari ONX itu emang ada penyesuaian sedikit sih di bisnisnya gitu. Penyesuaian dalam artian memang ya gua akan ngeluarin produk sendiri, R&D. Jadinya ya gua merubah pola ke klien sih. Jadi kayak selama ini kita kan mengerjakan request dari klien. Tetap, cuman kita mencoba untuk dibalik. Jadi kita kayak bikin sesuatu dulu, setengah jadi, kemudian kita ajukan ke klien. Kayak, kalau gue punya ini nih, gitu. Kayak cocok buat produk. Ya. Kayak, so far sih, Ya. yo jalan. Mungkin ya, kan juga kadang-kadang klien juga butuh ini kan. Bikin apa ya? Karena mereka juga blank. Butuh masukan. Iya. Ya itu kan Karena menurut aku ya posisinya celah. sama ya. Iya. Posisinya sama juga, mereka juga pasti kebingungan mau ngapain karena sudah banyak pergerakan yang tidak bisa dilakukan apa-apa toh. Ya. Sibuk klien. Clay, apa kabar Clay? Rockstar. Rockstar ya. Ya ini kayak menurut gue kayak sekarang gue nggak tahu sih ini kalau dari sponsor sih banyakan sih mereka membuka event lagi sekitar November ya. Benar nggak? November gitu ya. Katanya begitu. Tapi kepala aspal akhirnya turun sponsor. Kapan kepala aspal? Agustus 2 sampai 8 Agustus online tapi. Oh, oke. Jadi Mungkin ada kalau misalkan di Jakarta itu lebih mudah sih, karena ya itulah yang selama ini tak lihat. Jadi kadang-kadang dapat sponsor di Jakarta sama bikin sponsor dapat sponsor Surabaya gitu kan, itu beda caranya, dapetnya juga beda. Selalu kayak gitu. Makanya kan aku kayak waktu dulu yang festival yang dulu aku nggak pernah ke kotanya, aku langsung ke yang paling atas nih, tahu kan? ya. Soalnya beda. Yang targetnya si daerah, target kantornya di daerah kan juga beda toh ceritanya. Ya. Nah, itu yang sebetulnya agak tricky kalau misalkan buat kita yang di ranah ini tapi di kota kayak di Surabaya gitu, bedanya di situ. Gitu. Ya kalau tapi ada si Alin. Yoi. Si Kelingan Alin. Terakhir kita ketemu semua di kawinan Rato ya. Ini yang punya kafenya. Aku di lo. Terakhir kita jumpanya semua di kawinan Rato ya. Terakhir ya. Masih sempat jalan-jalan deh sekali itu tok, terus habis itu udah nggak kemana-mana lagi kita. Februari terakhir keluar ya. Terakhir Rato Merit Februari awal ya. Awal. Udah itu doang. Ya sebenarnya tuh Rato tuh selebrasi COVID sebenarnya. Gladi bersih COVID. Gladi bersih COVID. Iya, bener. Event terakhir itu emang kawinannya Rato. Iya, makanya ya, thank you ya Toh. Kalian telah membuat kita ya. Yang biasanya kita ketemunya di pulau, sekarang ketemunya di kawinanmu, nggak apa-apa lah Toh. Cuman sayang nggak ada mabuk-mabukannya aja waktu itu. Ya, ketemu lagi, Toh, coba dipestain lagi Toh. Iya Toh,
Tuh, pestain lagi dong After Rato. after party nggak apa-apa tuh. Atau muklai dipestakan muklai kawinnya. Oh iya, mulai dipestakan. Habis Panten Anyar dia, Manten Anyar. Oh, wes menjadi bapak loh. Oh iya tah. Oh iya, wes menjadi bapak loh, wes isi. Gokil. Tapi Iya gimana? iya iya. Ada gosip-gosip apa lagi nih? Kayak misalkan ke depannya itu prediksi lu akan kayak apa sih dunia kreatif ini? Ah, kalau pergeseran sih sudah pasti ada ya. Kayak sekarang kan jadi sebetulnya orang jadi makin notice kalau misalkan yang online itu bisa dilakuin, dimaksimalin gitu kan. Terus itu salah satu contoh lah, salah satu contoh. Kalau beberapa beberapa yang tak lihat, kalau untuk kalau di bidangku yang untuk konser sih sebetulnya memang tidak ada yang mengalahkan konser itu di nonton langsung, itu udah nggak ada udah. Itu nggak mungkin bisa kita gantikan deh energinya atau vibe-nya ya. Kamu pasti tahu lah yang tak maksud ya kan, maksudnya vibe energi yang kita dapat ketika kita nonton live itu beda lah kalau sama kita nonton online. Kalau untuk event sih tak rasa itu, tapi penyesuaiannya ya pasti dengan protokol-protokol itu ya yang kita sama-sama tahu ya, protokol-protokol itu. Tapi sebetulnya kalau misalkan kalau buat aku tuh ada protokol yang bisa masuk akal buat masuk di event, ada yang enggak sih. Kayak misalkan nyediain hand sanitizer masih nggak apa-apa, nyediain tempat banyak cuci tangan itu nggak apa-apa. Tapi kalau nonton konser suruh maskeran, aku agak kurang gimana ya, nyanyi maskeran aneh juga. Tapi kalau Gitu kan. maskeran, penonton maskeran masih masuk akal lah ya. Tapi kalau Mungkin masih bisa. nonton duduk gitu, nonton konser duduk ke piye gitu ya. Aku udah pernah bikin mas yang duduk-duduk itu sebelumnya. Terus piye? Yang waktu konser di Batu itu kan duduk semua orangnya. Oh gitu. Folk Music Festival tuh duduk semua. Lah piye? Nggak apa-apa ya, sebetulnya tergantung, sebetulnya kalau misalkan masalah duduk itu tergantung ama mau nonton vibe-nya gimana. Nah, sekarang kayak gini, kayak nonton JJ aja. Kebanyakan duduk semua kan. Oh iya. Ya kan, nonton JJ aja semua pada duduk. Jarang ada nonton JJ orangnya berdiri gitu. Nah, waktu itu aku bikin folk music festival, semua duduk. Tapi karena memang lapangan, tapi kayak ngumpul gitu loh. Nah, kalau duduk dijarakin kan jadi aneh kan. Lah iya. Ya, Ya, kalau rasanya juga misalkan kasihan yang main kan. iya, Rasain kayak gak dapat emosinya kan. nggak dapet emosinya semua. Nggak apa, nggak intinya ya makanya itu kayak ada protokol yang mungkin bisa masuk, tapi ada protokol yang nggak bisa masuk juga, dimaksain di event nggak bakal masuk akal kan. Jadi gitu. Ya aku juga tadi ngobrol sama Semi kan. Sem, sering-seringai. Mm-mm. Itu kan nggak pernah bikin virtual kan. Mm-mm. Gitu, apa namanya, gue bilang, Sam kenapa seringai nggak bikin virtual Mm-mm. konser? Kata dia, gue belum bisa menerima ketika bermain tanpa energi. Iya, betul. Dan mereka kan aktif banget dengan penonton kan kalau seringai. Iya, banget. Terus tadi pas kita tag podcast gitu, ya kita ngobrol, gue nanya kan, kenapa nggak ya? Karena menurut gue, kadang-kadang menurut dia kayak ya gue butuh energi penonton. Ya beberapa band Makanya memilih untuk virtual karena itu. iya, makanya aku sama Gaga juga berpikir untuk tidak mengadakan online apapun buat konser musik gitu. Karena nggak bisa, nggak dapet semuanya. Ya kecuali fans, die hard fans ya, aku nggak tahu ya. Yang ya aku nggak ngerti lah. Die hard fans itu kenapa sampai eh, belain beli tiket buat nonton online atau apa segala macam. Walaupun sebetulnya buat aku nggak terlalu apa ya, nggak dapet sih. Tapi kalau mungkin karena mereka kangen lihat
talent yang mereka sukai ya itu beda alasan lah ya, nggak bisa ya itu alasan dia aja gitu, sebenarnya kan gitu. Tapi udah ada rencana offline kapan gitu? Nggak tahu, kalau aku sih sebetulnya berita-berita buat kayak gitu tuh kan eh, kalau buat aku jujur-jujuran aku dapat infonya tuh pasti dari Mas Ardi ya, karena Mas Ardi kan yang dia kita tuakan lah untuk hal-hal ini gitu kan. Jadi nanyanya ke dia aja gitu, Mas ini yang udah bisa gitu. Jadi dia pasti tahu lah kayak gitu. Banyak juga aku tahu dari mana, aku juga nggak tahu kapan aku harus bisa bikin. Tapi Dari tapi beberapa gambaran juga ya? tapi dari teman-temanku yang ada di brand yang Surabaya, mereka sempat nanya-nanya sama aku juga, Bitchen Bob lagi ngapain, terus apa yang dilakuin sama Bitchen Bob gitu kan, karena mereka sebetulnya juga pengen tahu mereka bisa ngapain juga gitu loh, kayaknya sih begitu. Itu terus aku nanya sama mereka, kalian udah tahu kapan kira-kira bisa ngelakuin lagi gitu. Kita mau coba di September atau Oktober katanya begitu gitu kan. Ya udah. November Oktober. Iya, September Oktober November. Gambarmu setahun nggak kepake Pak? Nah iya kan lu udah terima gambar gua kan sebenarnya. Udah. Aku waktu terima gambarmu disuruh ngitung. Ini tak tanyain orangnya aja apa ya? Hitungannya berapa? Gitu. Aku lihat Aku dikasih pinjem stand buat live. Aku bisa lepas tangan sekarang. Aku bisa lepas tangan. Kamu sering ada ajakan, ada banyak ajakan live. Banyak ajakan live. Luar biasa. Ada banyak ajakan live Mas, kamu Mas. Nah. Kok bisa lepas tangan? Kamu ada yang banyak ajakin live? Apa? Ada yang banyak ngajakin live? Oh gitu. Seru dong. Enggak, kamu banyak yang ngajak. Enggak. Jarang. Aku tuh jarang. Paling webinar gitu doang sih. Kalau IG live mungkin karena follower gue juga nggak banyak juga kali ya. Gue lebih banyak kalau ini sih Zoom webinar. Tapi sebetulnya kalau aku dan Gaga di Bitchen Bob itu memang sebetulnya nggak mau musisi aja sih. Kita teman-teman sih, lebih tepatnya. Terus sebetulnya kan kita apa ya, platformnya musik, terus musik kita bikin event apa segala macam ya berhubungan sama kamu juga kan. Misalkan mau nanya-nanya kayak apa relate-nya antara arsitek, seniman dan festival gitu ya. Sekarang udah bisa terjawab lah apa yang terkoneksi di antara hal-hal itu kan. Jadi makanya kita live-nya musik doang nih gitu. Aku mau gagah kayak gitu kan, terus habis gitu nggak usah lah semua, Mas Ardi kita ajakin, Gombloh kita ajakin, kamu kita ajakin, jadi nggak mesti musisi, biar luas Mas. Emang teman sendiri aja yang diajakin gitu. Ya bener lah, kamu bikin acara lah, ntar aku juga bisa main ke Surabaya gitu. Ya ada alasan kemana gitu. Aku udah kepikiran lagi buat tahun ini tuh mengajakin kalian itu jalan bareng sebetulnya.
buat bikin sesuatu di sini gitu kan. Tapi ya wes ya opo lagi kayak gini. Tapi aku kayaknya sih tengah bulan ntar ke Jogja sih. Kadang kan udah dicabut dan ngeliat temen udah ke Jogja bolak-balik aman, gue kayak akan ke Jogja untuk beberapa hal sih. Iya, 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 Tengah iya. bulan. Aku juga kok, walaupun deket-deket ya masih ukuran Malang ya, tapi aku udah nyobain kok. Lah nggak ada apa-apa ya, sebetulnya. Kayak waktu itu ceritanya katanya di jalan tol di ada kayak tempat pemeriksaan apa segala macam. Ini los, nggak ada apa-apa, Iya udah nggak ada, biasa aja. nggak. Kan Bandung juga udah enggak karena Ya pokoknya ngikutin protokol itu aja yang gini terus apa ya, maskeran terus itu aja sih. Ya, yang penting itu aja. Kamu berencana ke Bandung ke Jogja sepedaan? ya. Hah? Kenapa? Berencana ke Jogja ya sepeda? Enggak naik mobil. Ntar di Jogja itu kalau meetingnya ya udah naik sepeda aja. Tetap Bisa sepedaan sepeda. ya. Sehat loh olahraga. Sehat, sehat. Istriku sepedaan, makanya sepeda dipakai dia. Akunya olahraga yang lain aja. Paling beda paling itu anak double deer. Ada double Mm-mm. deer bikin itu double deer cycling club. Ya, Iya, iya. 90 lah. Aku lah, Rame-rame. aku ngikutin kan kalian kayak berame-rame kan. Jadi kalau Kuang Instastory, kowe Instastory, Vito Instastory, Ika Instastory, podo kabeh. Waduh, nggak. Barengan. Wih, wae. Iya. Baik. Terus habis gitu, gak lama bikin cycling club. Terus apa? Oke. Terus sarapan lah. Apa? Sama ya semua anak-anak ini. Modo Bodoh isinya bodoh kabeh. Ah. Ya, dan di waktu yang sama, di tempat yang sama, gitu-gitu, cuman beda angle aja kameranya. begitu. Apalagi kalau ngikutin punya Kuang. Banyak banget kan dia. Ya, Kuang lumayan rajin loh. Rajin, rajin banget. Ya gimana nggak rajin? Tuh badannya jadi segitu. Iya, karena dia tuh harus sepedaan tiap hari. Olahraga. Dia harus olahraga tiap Iya, hari. Kalian, gue ngerti kan pasang Bali terakhir ke Bali kan dia iya kan tahu kolab kan. tahu tahu tahu. Tiba-tiba hilang. Ternyata Nah, olahraga. kolaps. Aku sempat ketemu dia Desember Desember. Desember tuh di Otherfest sempat ketemu. Di mana? Sempat ketemu dia. Di Twilo yang acara apa Other Festival waktu itu sempat ketemu. Itu udah kurus banget dia. Sekarang makin Udah kurus kurus banget. lagi. Oh, kurus Makin banget. kurus lagi. Marah. Tapi jadi bagus lah. Jadi bagus loh. Beneran. Jadi Iya, bagus. tapi tetap aja ngehe. Ya. Kuang, Iya, lu itu kurus Kuang. itu jangan Kan hilang dari ngehenya, Wak. Kuang. Jangan hilang. Kuang harus Kuang. goblok. Dah titik. Ya wis, Mas Nick. Kita cuma bisa sejam Oh, kalau di IG live itu. udah sampai sejam tuh. Oh Iya. iya, iya. Heeh. Ya wis. Aku terima Oh, kasih jam. ya waktumu. Salam buat anak-anak ya. Sip, sip. See you. Sehat selalu Mas Nick. Sehat-sehat ya. Yuk, bodo-bodo. Bye. Salam. Yo, Bye. pasti. Sip. Nah.
Oke, itu tadi kita udah ngobrol sama Onik. Oke, besok kita masih ada lagi. Kita bakal di Stella yang bareng sama Expo Speed. Besok akan ada Rubade Selatan. Eh, kita ngobrol, tapi besok outputnya adalah YouTube. Oke? Sampai jumpa besok. Stay alive teman-teman. See you.